Saat neuron itu diam, saat neuron kita itu diam, yang mana tidak menerima stimulus apapun, dia akan diam dan memiliki muatan listrik di dalam itu lebih negatif daripada yang di luar. Jadi di dalam itu lebih negatif, di luar itu lebih positif. Ini dinamakan membran potensial. Jadi ini adalah membran potensial neuron saat dia itu diam dan tidak menerima impuls apapun. Nah, kalau misalnya kita zoom di sini, kita lihat di sini ada ion-ion negatif di dalam. Jadi di dalam itu lebih negatif daripada di luar. Jadi di dalam itu negatif, di luar positif dengan muatan minus 70 mV. Minus menandakan bahwa di dalam minus apa positifnya di dalam di sini itu artinya menandakan muatan yang ada di dalam. Jadi ini dalam, sini luar. Oke, ini di dalam neuron sini, maksudnya di sini, luar neuron itu sini. Oke, kita fokus lagi ke hipokampus tadi. Jadi di luar sini ada ion-ion banyak, ada ion Na+, natrium, dan ada ion kalsium, Ca2+. Nah, ion-ion ini nanti saat nantinya ada impuls, ada stimulus dari luar disentuh, dia akan menimbulkan aksi potensial. Di sini kita lihat grafiknya. Pertama itu dia diam. Jadi dia diam. Saat terkena stimulus dia akan naik. Nah, saat naiknya ini adalah minus 55. Nah, saat naik itu dinamakan dia akan naik, dan artinya saat ada stimulus, maka coba lihat di sini. Di sini impulsnya akan nyapu dari presinaps kan ke posinaps. Nanti dari sini ada impuls kan. Nah, di sini nanti neurotransmitter yang ada di vesikel itu akan keluar dan pecah di reseptor di posinaps. Nah, bagaimana pecahnya? Jadi saat reseptor itu menyampai, yang notabene reseptornya neurotransmitternya itu adalah glutamat, terkena dengan reseptor protein NMDA dan AMPA, dia akan nyentuh di NMDA terlebih dahulu. Jadi glutamatnya dia akan nyentuh, AMPA pun disentuh dengan glutamat, sehingga AMPA itu akan membuka. Dia akan buka. Saat dia buka, maka ion-ion Na+ ini, karena di sini lebih negatif daripada di luar dan pengen menetralkan, maka ion-ion Na+ itu akan masuk. Akan mulai masuk semuanya. Jadi mulai masuk. Nah, saat Na+ ini masuk, ya kan? Saat ion Na+ ini masuk, maka kejadiannya berbeda. Di dalam itu lebih positif daripada di luar. Jadi di dalam itu lebih positif, di luar lebih negatif. Jadi di luar itu sudah nggak positif lagi, jadi dia negatif. Karena yang Na+ yang notabene muatannya positif, dia masuk semuanya ke dalam, sehingga di dalam itu lebih positif daripada di luar. Nah, bagaimana dengan reseptor NMDA? Reseptor NMDA itu ditahan oleh ion Mg2+. Jadi protein itu kalau misalnya kalian buka di Google, protein itu gambarnya ribet-ribet banget. Nah, protein itu ada yang protein yang belum aktif, ada yang sudah aktif. Nah, contoh dari salah satu NMDA di sini adalah belum aktif. Dan untuk aktif adalah Mg2+-nya ini harus dihilangkan terlebih dahulu dari proteinnya ini. Nah, bagaimana cara biar bisa hilang? Nah, di sinilah peran pembelajaran. Jadi dengan kita belajar, stimulus itu kan terus-terusan ada tuh, diberikan kepada otak, dan impuls tersebut itu akan diarahkan ke hipokampus. Semakin sering kita belajar, maka stimulusnya semakin intens, semakin kuat, dan semakin lama. Saat kita belajar semakin intens, kuat, lama, terus rutin, maka stimulus tersebut akan terus datang. Nah, saat impuls tersebut terus datang, maka neuron baik dari presinaps maupun posinaps dia akan terus-terusan dikasihkan. Nah, di sini, di bagian sini, reseptor itu sudah terbiasa untuk menerima stimulusnya. Jadi dia akan terbiasa untuk menerima stimulus dan meneruskannya ke posinaps. Sehingga AMPA ini akan terbiasa dalam menyalurkan Na+ ke dalam. Sehingga semakin banyak Na+ di dalam, maka nantinya di sini, ini kan ionnya positif ya. Jadi di sini lama-kelamaan Na+-nya semakin banyak. Nah, saat Na+-nya semakin banyak, menurut hukum Kirchhoff, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Intinya Q1 sama Q2 itu adalah muatan. Jadi misalnya kalau misalnya ada muatan, kalau misalnya dia saling berdekatan, dia akan saling tolak menolak. Kalau misalnya ada muatan negatif sama muatan negatif, dia akan tolak menolak. Tapi kalau misalnya ada muatan yang berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, balik lagi ke sini, saat Na+ lebih banyak di dalam dan ion Mg2+ itu adalah positif, maka
secara otomatis ion di sini kan lebih banyak positif dan di sini ada Mg12. Dia lama-lama akan terdorong keluar. Begitu juga di luar. Di luar itu kan lebih negatif. Sehingga negatif sama positif dia akan ditarik keluar. Jadi ada dua gaya yang membuat Mg12 ini keluar. Dia lepas dari NMDA, yaitu dari pertama yang muatan positif di dalam yang membuat ini mendesak keluar, dan muatan negatif yang ada di luar akan mendesak ini keluar juga, ketarik. Jadi saat semakin banyak kita memberikan stimulus, maka lama-kelamaan Mg12-nya ini hilang. Saat Mg12-nya hilang, maka Ca2+ ini akan menerobos masuk. Ca2+ lebih masuk, Na+ lebih banyak masuk. Saat Na+ lebih banyak masuk, apa yang terjadi? Neuron ini saat Ca12 masuk dan melewati NMDA. NMDA akan mengaktifkan proses seluler dan proses pembuatan AMPA lebih banyak. Jadi reseptor ini akan semakin banyak ampanya. Ampanya semakin banyak. Jadi saat Mg12-nya hilang, Ca12 masuk, maka AMPA ini semakin banyak. AMPA semakin banyak, maka artinya saat nanti ada stimulus lagi, dia kan akan kebuka. Jadi ion Na+ ini akan semakin banyak lebih masuk. Semakin banyak masuk, maka semakin kuat. Sehingga di sini saat dia semakin banyak, maka dia akan semakin kuat. Ini adalah lonjakan proses depolarisasi dari aksi potensial di 30 mV. Nah, semakin nanti banyak ampanya, semakin banyak ampa yang ada, kan semakin banyak Na+ yang masuk. Semakin banyak Na+ yang masuk, maka semakin banyak ion yang berlalu lalang di dalam protein. Itulah yang menghasilkan voltase. Sehingga saat semakin banyak, voltase yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Saat voltasenya semakin tinggi, maka posinaps, ini pos, ini pre, ini pos. Tidak perlu banyak banget neuron yang diperlukan pre-sinaps untuk dilakukan. Jadi gini guys, yang sebenarnya terjadi adalah yang sebenarnya terjadi adalah posinaps untuk bisa mempertahankan aksi potensial dari sini, dari pre ke pos, itu sebenarnya butuh 3 bahkan sampai 4 sampai 4 presinaps untuk bisa meneruskan impulsnya menuju ke posinaps dan seterusnya ke otak. Nah, dengan adanya mekanisme long term potentiation, maka di sini ikatan antar syarafnya ini akan semakin kuat. Nah, saat ikatannya syaraf semakin kuat dan menghasilkan voltase yang lebih besar, maka lebih sedikit presinaps yang diperlukan untuk menghantarkan listrik ke posinaps. Jadi nggak cuma butuh 3. Jadi nggak lagi butuh 3, bisa aja lebih butuh 2, atau cuma lebih gampangnya cuma butuh 1. Saat seperti itu, maka jalur informasi di dalam otak kita itu akan lebih cepat. Saat lebih cepat, maka juga sangat cepat untuk dipanggil kembali. Sehingga pengetahuan kita, memori kita itu akan bertambah jika kita belajar terus-terusan. Ya nggak terus-terusan banget, maksudnya yang penting intens, lama, rutin, dan juga kuat dalam hal belajarnya. Kalau misalnya belajar cuma 1 jam ya silahkan, tapi dengan intens yang benar-benar serius, yang benar-benar gak usah ada distraksi yang lain-lain, sehingga neuron kita itu akan semakin kuat. Itu adalah long term potentiation.